mengantarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh saya serta rekan-rekan saya dari kelompok 20 guna memenuhi tugas pendidikan konservasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep teoritis kampus berkelanjutan pada aspek infrastruktur hijau, energi hijau, serta perubahan iklim. Dari kelompok kami, kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri Hafizah Zakia, Rio Adi Nugraha, Regina Anggiwitasari, serta Rarhan Hibi Yasir. Oke, konsep teoritis kampus keberlanjutan pada aspek infrastruktur hijau, energi hijau, serta perubahan iklim. Awal dari pembahasan materi, kita harus tahu dulu apa itu kampus keberlanjutan sih? Menurut Thomas Sowell, kampus keberlanjutan adalah kampus yang menerapkan visi kawasan ekologis dan teknologi, karakter, komunitas, program yang menciptakan dan membentuk gaya hidup ramah lingkungan pada orang-orang yang menjadi bagian dari kampus tersebut. Kampus keberlanjutan merupakan perpaduan baik antara dua subtema, yaitu subtema pertama ekosistem dan subtema yang kedua yaitu sistem manusianya. Adapun komponen yang terdiri dari subtema ekosistem yaitu air, lahan, udara, serta energi. Sedangkan sistem manusianya terdiri dari komunitas, pengetahuan, serta kelembagaan. Baik, kita akan membahas secara mendalam tentang pada aspek infrastruktur hijau. Ada 3 aspek dalam kampus berkelanjutan, yakni 1. Infrastruktur hijau, 2. Energi hijau, 3. Perubahan iklim. Nah, infrastruktur hijau sendiri merupakan sebuah konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau serta menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Nah, bagaimana sih penerapan aspek infrastruktur hijau di area kampus? Yakni dalam manajemen air hujan. Infrastruktur hijau dalam manajemen air hujan ini melalui pendekatan non-struktural seperti adanya rain garden dan green street. Nah, rain garden dan green street atau penghijauan taman dan jalanan itu berfungsi untuk menginfiltrasi limpasan dari jalan raya, trotoar, dan tempat parkir sehingga dapat mencegah rusaknya lapisan aspal, mengingat aspal tidak tahan terhadap genangan air hujan serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya banjir di jalanan kampus. Kedua itu dalam peningkatan kualitas udara di area kampus. Penerapan konsep infrastruktur hijau yang sederhana seperti menanam pohon dan tanaman di tepi jalan dapat meningkatkan kadar oksigen dan memperlancar sirkulasi udara di area kampus. Energi hijau merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut sumber energi yang ramah lingkungan atau energi yang bersih. Pemanfaatan green energy penting karena dapat membawa keuntungan ganda, terutama bagi negara berkembang. Pertama, penggunaan green energy dapat mengurangi perubahan iklim. Contoh energi hijau yaitu energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan.
Lalu, perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya pada atmosfer bumi yang membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu yang mengakibatkan pemanasan global. Indikator energi hijau dan perubahan iklim meliputi 1. Penggunaan peralatan hemat energi. Yang kedua, sumber energi terbarukan di dalam kampus. Yang ketiga, total penggunaan listrik. Yang keempat, rasio produksi energi terbarukan dengan penggunaan energi. Dan yang kelima, program pengurangan emisi gas rumah kaca. Aspek kampus berkelanjutan yang satu ini merupakan upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan dan penggunaan teknologi energi yang efisien dengan budaya hemat energi. Implementasinya, energi surya atau solar energi merupakan sumber energi terbarukan yang paling sederhana, sehingga dengan penerapan panel surya di beberapa titik utama kampus akan mengurangi konsumsi listrik dari PT PLN. Selain itu, dikembangkan pula biofuel, yaitu proses pengomposan dari biomasa yang merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh biofuel dan dipadukan pada sistem pengolahan limbah. Energi angin adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan dengan membuat kincir angin di area kampus terbuka dan bersinergi dengan panel surya. Sosialisasi terhadap sivitas akademika dan lingkungan sekitar kampus juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan energi hijau. Ya, berikut adalah paparan materi mengenai konsep teoritis kampus keberlanjutan pada aspek infrastruktur hijau, energi hijau, serta perubahan iklim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.